Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum yang dibimbing oleh Bapak Ramadan, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, baik positif maupun negatif. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan proses seperti itu, maka proses pendidikan dapat dilaksanakan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk tercapainya tujuan pendidikan. Poin berikutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Ada 3 lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga ini adalah sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan. Keluarga memiliki tugas utama dalam meletakkan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan, sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima oleh anak adalah dari dalam keluarga. Menanamkan dasar pendidikan moral seperti pepatah, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi anak akan selalu berusaha meniru apa yang dicontohkan oleh orang tuanya atau perbuatan orang tuanya. Keluarga merupakan satu tempat awal bagi anak dalam mengenal nilai-nilai sosial. Selanjutnya yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Masa kanak-kanak adalah masa paling baik dalam usaha menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan. Selanjutnya yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Jadi akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakan tugas mengajar itu kepada orang yang dewasa yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peranan sekolah. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pemikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. Selanjutnya yang kedua, spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Yang keempat, konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya. Yang kedua, peranan lembaga sekolah. Yang pertama, ada di sini tempat anak untuk belajar bergaul baik sesamanya, dengan gurunya, dan dengan karyawan. Yang kedua, tempat anak didik belajar menaati peraturan sekolah. Selanjutnya, tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Ada tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk isi, tujuan, dan di tingkat pendidikan. Selanjutnya, tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Selanjutnya, lembaga pendidikan masyarakat.
Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan karena membantu pengadaan sarana dan prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Selanjutnya, bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Pada dasarnya, lingkungan pendidikan mencakup yang pertama tempat, contohnya keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Yang kedua kebudayaan, contohnya dengan warisan kebudayaan tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan. Yang ketiga kelompok hidup bersama. Lingkungan sosial atau masyarakat, contohnya keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan. Selanjutnya, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan yang paling banyak memperoleh pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syaraf yang jelas. Yang ketiga, lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan di luar sekolah. Yang kedua, peserta didik perlu homogen. Yang ketiga, ada waktu belajar dan metode normal serta evaluasi yang sistematis. Yang keempat, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Kesimpulan, dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan seumur hidup dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Keluarga sebagai lingkungan pertama bertanggung jawab untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar yang dimiliki masing-masing individu agar mempunyai kecerdasan intelektual dan mental. Masyarakat sebagai lembaga ketiga memberikan anak kemampuan, penalaran, keterampilan, dan sikap. Juga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan di setiap individu. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.